Doa dulu ya sebelum kita mulai persiapan malam ini. Mari kita doa dulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri mengadakan persiapan bersama-sama, khususnya untuk boleh membantu anak-anak yang hendak dilibatkan di dalam perjamuan kudus pada Oktober mendatang. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk boleh bersama-sama mempersiapkan diri, memahami, sehingga ketika kami boleh membagikan pesan firman Tuhan ini, anak-anak boleh mendapatkan berkat, dan mereka bersuka cita akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami mohon dan berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, seperti yang lalu Pak Andri sudah sampaikan, jadi ada beberapa materi yang akan dipakai untuk mempersiapkan khususnya anak-anak kita ya melalui kelas sekolah minggu untuk boleh dilibatkan nanti dalam perjamuan kudus pada bulan Oktober ya. Nah, dari materi yang sudah diceritakan oleh teman-teman di dalam minggu bulan Juli itu materi tentang penciptaan, lalu jatuh dalam dosa, lalu kemudian di dalam materi yang lalu juga sudah diceritakan bagaimana di dalam Kristus ya ada kasih yang mencari orang-orang yang hilang ya. Nah, di dalam minggu yang atau materi yang kelima dan yang keenam dari 8 materi, kita coba akan fokus tentang 2 topik ya. Di materi 5 ini berbicara tentang kesengsaraan dan kematian Yesus. Ya, lalu nanti setelah itu baru kita akan lihat tentang kemenangan Kristus. Nah, saya ngajak kita coba lihat dulu materi ini secara garis besar. Nanti kita coba melihat susunan yang memungkinkan untuk kita sampaikan nanti di masing-masing kelas seperti apa, ya. Dan ini masih terbuka untuk kita juga menambahi atau mungkin bisa juga mengganti sesuai dengan konteks di kelas masing-masing. Tapi inti yang mau disampaikan di dalam rangkaian 8 materi sebagai persiapan anak-anak secara khusus bisa menikmati, bisa memahami tentang apa itu perjamuan kudus, maka kita akan fokus pada beberapa topik saja ya. Nah, topik malam ini adalah tentang kesengsaraan dan kematian Yesus. Tadi saya sempat teleponan dengan Adi dan berharap mungkin ada teks yang lebih spesifik sehingga lebih memudahkan kita di dalam menyampaikan pesan ini kepada anak-anak. Ya. Nah, dalam hal tujuan kita pastikan dulu bahwa anak itu mengerti ya tentang karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui kisah sengsaranya sampai pada kematiannya. Itu batasan di dalam topik ini ya. Jadi tentang kesengsaraan Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus. Nah, dalam langkah-langkah percakapan, baik itu nanti guru maupun dengan orang tua, itu diharapkan bahwa guru maupun orang tua bisa mengajak anak-anak memahami secara ringkas ya sebagian tentang peristiwa-peristiwa kesengsaraan maupun kematian Tuhan Yesus. Nah, saya ambilkan ini dari ayat di dalam Matius pasal 26 ya, nanti kita akan lihat di situ ya lebih detailnya. Jadi saya coba mengikuti dulu alur yang telah dipersiapkan di dalam buku panduan supaya kita bisa mengikutinya. Intinya di dalam teks baik itu Matius 26 ataupun yang paralel dengan itu dari Markus pasal 14, kita coba ingin menunjukkan bagaimana di dalam kisah sengsara dan kematian Yesus itu menunjukkan bagaimana Yesus itu sangat mencintai dunia yang diciptakan oleh Bapa yang begitu baik adanya, ya seperti yang kalian sudah cerita pada bulan Juli yang lalu tentang penciptaan. Tetapi dunia yang demikian itu telah rusak oleh karena dosa yang semakin lama semakin merajalela, ya seperti yang kalian sudah ceritakan di dalam kisahnya Adam, ya. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Manusia semakin menikmati dosanya. Karena itulah Yesus diutus Bapa untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran, dan hal itu harus dilewati Yesus melalui penderitaannya di kayu salib. Ya. Bahkan kalau boleh dikatakan penderitaan Yesus bukan hanya di kayu salib ya. Kalau kita perhatikan di dalam pengakuan iman rasuli kita kan dikatakan bahwa aku percaya kepada Yesus yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
Jadi sebetulnya kesengsaraan Yesus itu adalah kesengsaraan dalam sepanjang kehidupannya pada masa Pontius Pilatus, gitu kan ya. Jadi mulai dari kelahiran, kehidupan, sampai pada penyaliban dan kematian, ya. Jadi sebetulnya itu adalah sebuah peristiwa yang cukup panjang, kan ya. Cuman nanti kita akan membantu anak-anak lebih kepada secara ringkas dan fokus kepada penderitaan yang di kayu salib. Yesus harus mengalami penderitaan yang berat, ya, disiksa bahkan sampai matinya di atas kayu salib. Semua dilakukan itu karena Yesus begitu mengasihi dunia dan segala isinya. Ini sebetulnya adalah beberapa poin yang diungkapkan di dalam ayat-ayat Alkitab, ya kan? Ketika bicara mengenai misalnya tidak ada seorang pun yang berbuat baik, semua orang telah berbuat dosa. Itu kan sebetulnya poin di dalam kitab Roma, ya. Semua orang telah berada di bawah kuasa dosa, sehingga tidak satu pun yang berbuat baik, tidak seorang pun mencari Allah, ya. Lalu juga dikatakan bahwa Yesus melakukan ini semua karena begitu besar kasihnya, itu juga kita tahu ya di dalam Yohanes misalnya Injil pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu menegaskan ya beberapa bagian dalam Alkitab. Nah, kemudian dikatakan bahwa di dalam saat-saat terakhir hidup Tuhan Yesus yang nanti kita akan pergunakan Matius pasal 26 ya sebagai teks cerita teman-teman, Yesus mempersiapkan para murid untuk menghadapi masa-masa sulit penuh penolakan dan penderitaan lewat pengajaran-pengajarannya. Ya, nah itu sebetulnya cukup panjang kan ya, 3 tahun masa pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, memberikan ajaran, memberikan teladan. Itu adalah masa-masa persiapan Tuhan untuk menjadikan murid-muridnya itu adalah utusan atau yang kita kenal dengan istilahnya rasul. Ya, rasul itu kan dari istilah apostle, apostolos. Utusan, ya. Jadi bukan hanya murid-murid yang belajar kepada Tuhan Yesus, tetapi kemudian mereka itu menjadi utusan Tuhan Yesus, menjadi rasul, gitu ya. Nah, karena itulah pengajaran kita, iman gereja-gereja reformasi itu didasarkan pada pengakuan dan iman para rasul, gitu ya. Makanya kita menyebut pengakuan imannya pengakuan iman rasuli, ya, karena di dalamnya adalah pokok-pokok ajaran yang disampaikan oleh para murid, karena para murid ini mendapatkannya dari ajaran dan teladan Tuhan Yesus, ya. Nah, itu adalah waktu-waktu yang Tuhan Yesus pergunakan selama 3 tahun mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi utusan, menyampaikan ajaran dan teladan Tuhan Yesus. Nah, sebelum Yesus diadili dan disiksa, Yesus mengambil kesempatan untuk makan bersama dengan para murid. Ya, jadi nanti saya akan ambilkan contoh gambar yang mungkin bisa teman-teman pakai di situ, ya. Nah, di sini Yesus mengajak para murid untuk bersama-sama menikmati perjamuan dengan Tuhan ya di saat-saat yang terakhir. Dan istilah Yesus menceritakan atau menyampaikan ajaran bahwa dia akan mengalami penderitaan dan itu ditunjukkannya dengan simbol roti dan anggur untuk menunjukkan atau mengajarkan kepada para murid bahwa tubuh dan darah Yesus akan diserahkan untuk keselamatan dunia. Dan teman-teman di sini kita lihat ya, paket atau materi pelajaran yang kali ini itu tidak terlalu sampai berlama-lama ya di dalam kisah tentang Yesus yang makan perjamuan dengan murid-muridnya, ya. Tapi dengan cukup dikaitkan dengan itu adalah pemberitaan, ya, pengajaran pemberitaan tentang Yesus yang akan menyerahkan tubuh dan darah sebagai penebusan, ya kan, sebagai jalan keselamatan untuk dunia. Jadi peristiwa Yesus makan bersama para murid itu menjadi penting, ya, karena disitulah tempatnya, waktunya Yesus menyampaikan pesan tentang kematiannya, ya, yang ditunjukkannya dengan memberikan roti dan anggur sebagai simbol atau sebagai tanda bahwa itu adalah tubuh dan darahnya yang akan diserahkan untuk keselamatan dunia, ya. Dan nanti poinnya buat kita gereja-gereja reformasi, khususnya gereja-gereja Protestan, perjamuan kudus ini sakramen peringatan, ya, karena istilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah biarlah ini menjadi peringatan akan aku, anamnesis. Jadi perjamuan kita adalah perjamuan peringatan. Artinya setiap kali makan dan minum kita itu mengingat karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan, gitu kan ya. Nah, karena itulah
menjadi penting bagi kita. Kenapa melibatkan anak-anak dalam perjamuan kudus? Yaitu supaya anak-anak juga ikut mengingat peristiwa itu. Dan itu bukan hanya sekedar melalui ajaran ya atau cerita, tetapi juga melalui tindakan. Ya, tindakannya apa? Yaitu tindakannya makan roti dan minum anggur. Nah, itu adalah supaya apa? Anak-anak mengingat gitu ya. Nah, mengingat itu kan lebih mudah dengan cara tindakan, bukan hanya dengan pendengaran ya. Nah, itu salah satunya kenapa kita perlu melibatkan anak-anak di dalam perjamuan kudus ya, supaya mereka dari segi pendidikan rohani itu mendapatkan sebuah penghayatan yang lebih kuat pesannya ya, yaitu ketika mereka melakukan makan roti dan minum anggur ya, itu sebagai sakramen peringatan, sakramen untuk mengingat Tuhan. Nah, sesungguhnya orang Yahudi, kalau ini bicara mengenai latar belakang ya, sesungguhnya orang Yahudi mengenal dan terbiasa dengan perjamuan makan Paskah, yaitu mengenang keluarnya mereka dari perbudakan di Mesir. Ya. Nah, lewat peristiwa kematian Yesus yang akan dijalani oleh Tuhan Yesus, Yesus memberikan makna baru. Bukan saja keluar dari Israel, dari tanah perbudakan, ya, lalu mereka menjadi merdeka, tapi juga memberi makna baru bahwa Yesus membawa pembebasan umat manusia dari perbudakan dosa. Ya. Nah, lewat karya keselamatan Yesus, setiap orang menjadi merdeka di dalam Tuhan. Ya, untuk melakukan kehendak Allah, mengerjakan misi Allah di dalam dunia. Maka dalam setiap perjamuan kudus, kita itu sebenarnya diajak untuk terus mengingat ya pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan dunia. Lalu peringatan itu mendorong kita untuk hidup dalam anugerah, ya, di dalam kasih karunia yang menyelamatkan. Dan setelah itu, kita menyatakan tindakan baik ya dalam hidup kita, melalui hidup kita untuk memuliakan Allah. Gitu. Jadi intinya kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tetapi justru karena kita sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik. Ya, kita melakukan kehendak Allah karena kita sudah diselamatkan. Gitu. Nah, karena itulah anak-anak melalui perjamuan kudus ini diajak untuk mensyukuri karya Allah yang menyelamatkan melalui Tuhan Yesus yang menderita bahkan sampai mati, gitu kan ya. Jadi peristiwa itu perlu disampaikan sehingga anak-anak memahami bahwa melalui penderitaan dan kematian justru itu membawa kepada kehidupan buat kita, membawa keselamatan buat yang percaya. Ya. Nah, dengan demikian diharapkan nanti anak-anak kita tutup dalam doa supaya mereka dimampukan untuk boleh menghayati apa yang Yesus telah lakukan itu. Nah, sekarang itu poin-poinnya ya. Sekarang saya mau ngajak kita coba lihat kira-kira ceritanya bagaimana kita bisa kaitkan gitu kan, bisa kita hubungkan. Nah, ini saya coba pilihkan Matius pasal 26 ya, sebagaimana rujukan tadi juga disebutkan boleh Matius, boleh Markus, tapi saya lebih cenderung mengajak kalian untuk memakai kisah di dalam Matius pasal 26 ya. Kalau dilihat di situ, kisah pasal 26 ini adalah kisah tentang penetapan perjamuan malam ya. Jadi di dalam pasal 26 sebetulnya itu mulai dari pasal 26 ayat 26 sampai 29 saya. Nah, di saat itu Yesus sedang membawa sebuah pesan tentang bahwa dia akan memberikan tubuhnya dan akan memberikan darahnya. Ya. Jadi coba teman-teman boleh tolong bacakan satu orang di Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29. Yang bisa menemukan bacaan ini boleh tolong baca buat kita. Matius 26 ayat 26 sampai 29. Matius 26 ayat 26 sampai 29. Saya, Pak. Dan Boleh. ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru
bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ya, makasih Adi ya. Jadi kita bisa ceritakan kepada anak-anak tentang bagaimana Tuhan Yesus itu memberitahukan tentang kesengsaraan yang akan dia alami. Ya. Nah, karena itulah untuk mengingat kesengsaraan yang akan dia alami yaitu mati di kayu salib, gitu kan ya, mengalami siksaan dan kematian di kayu salib. Itu kata yang penting. Bahwa Yesus sudah mengetahui dan karena itulah dia memberitahu kepada para muridnya bahwa dia akan mengalami penderitaan bahkan sampai kematian di kayu salib. Nah, untuk itu maka murid-murid perlu mengingatnya, gitu kan? Karena itu adalah bentuk cinta kasih yang Allah mau nyatakan kepada orang-orang berdosa melalui kematian Yesus. Maka Yesus mengatakan, ingat, gitu kan ya, setiap mereka pada waktu eh, makan roti maupun anggur, gitu kan ya, itu menjadi sebuah peringatan buat Tuhan Yesus untuk mengingat Tuhan Yesus yang memberikan eh, tubuhnya dan darahnya. Nah, setelah mereka makan dan minum itu, kita bisa lanjutkan ke perjalanan berikutnya, gitu kan? Ini kan ceritanya Yesus sedang makan di dalam ruangan ya di Yerusalem. Lalu dia membawa murid-muridnya di dalam. Jadi kalau nanti teman-teman bisa menceritakan seperti apa gitu ya penderitaan Tuhan Yesus, seperti apa kesengsaraan Tuhan Yesus. Nah, kita bisa ceritakan di dalam Matius pasal 26. Di situ kita tahu ya, pasal 26 ayat 36 sampai 46 itu angkanya angka 6 semua, gampang diingat ya. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Perikop itu adalah perikop tentang Taman Getsemani. Tapi poin yang saya mau ajak kita lihat ya dan sampaikan ke anak-anak itu adalah kalimat atau isi doa Tuhan Yesus ya, mulai dari ayatnya yang ke misalnya 39 itu pertama kali Yesus mengucapkan doa itu, lalu kedua kali mengucapkan doa yang sama di ayat 42, lalu di ayat 43, di ayat 44 Yesus mengucapkan doa yang sama ketiga kalinya, menunjukkan itu adalah sesuatu yang sangat membuat Yesus tertekan ya, membuat Yesus sangat menderita. Ya, nah, itulah yang nanti teman-teman boleh ceritakan gitu kan ya, bahwa Yesus sampai berdoa 3 kali. Karena apa? Nah, kita boleh masukkan kisah atau referensi tentang cawan. Isi doanya kan gini, ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, kita bisa menceritakan pada anak-anak cawan itu apa, gitu kan ya. Cawan yang begitu menakutkan ini sebetulnya merujuk kepada apa, ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa menceritakan bahwa cawan yang dimaksud itu adalah cawan murka Allah, ya, yang ada di dalam Alkitab, khususnya kitab Wahyu, yang harus Yesus minum, ya. Kita, eh, Halo, kok sepi, Ya, Pak? sorry. Ya, sorry. Saya harus jawab. Ada orang WhatsApp dan harus segera ditanggapin ini. Kalau enggak, ada repot. Nah, apa? Oke. Ya, jadi nanti fokus dalam cerita atau penjelasan tentang penderitaan, ya, yang dimaksud kita bisa refer ke istilah yang dipakai oleh Tuhan dalam doanya yaitu tentang cawan, ya, cawan murka Allah. Nah, itu kita bisa pakai kitab Wahyu maupun kitab Mazmur gitu kan ya untuk boleh menyampaikan tentang eh, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib ya. Eh,
Misalnya di dalam Mazmur, nanti saya kirimkan lebih detail ya, di dalam Mazmur 75. Coba dibaca Mazmur 75, satu orang boleh bacakan. Mazmur 75, ayatnya yang ke-8. Mazmur 75, satu orang boleh bacakan buat kita. Iya. Mazmur 75 ayat 8. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Oh, sorry. Ayat 9, ayat 9. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ. Sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Oke. Ya. Jadi istilah cawan yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam doanya itu bukan cuma sekedar istilah cawan yang kita pakai untuk minum gitu kan ya. Tapi itu adalah sebuah simbol yang menggambarkan di situ isinya adalah murka Allah yang harus diminum oleh orang fasik gitu kan ya, oleh orang berdosa. Itu adalah sebuah gambaran yang biasa di dalam teologi orang Yahudi ya, bahwa Allah itu murkanya diibaratkan ada dalam sebuah cawan yang ketika orang berdosa itu harus menerima hukuman, itu seperti dia meminumnya dari cawan gitu ya. Nah, itu gambarannya. Maka kenapa Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 26 digambarkan dia begitu mengalami penderitaan yang sangat gitu kan ya, ketika harus menghadapi cawan itu. Sampai dikatakan dia begitu pakai istilahnya, misalnya di dalam ayatnya 38 ya, di Matius 26 ayat 38. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi Yesus sendiri ketika menyadari konsekuensi mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, ya, yang disimbolkan dengan minum cawan, artinya meminum murka Allah, menanggung dosa manusia, kan gitu kan ya, menanggung murka Allah, itu adalah sebuah kesengsaraan. Nah, inilah yang saya mau pakai untuk konteks di dalam kisah atau materi penderitaan Tuhan Yesus. Ya, jadi kita pakai ini aja supaya anak-anak tidak sampai melebar kemana-mana, cukup memakai ungkapan doa Tuhan Yesus yang menyebutkan tentang gentarnya dia, menderitanya dia ketika harus minum cawan, ya kan? Nah, disitulah teman-teman bisa menjelaskan cawan itu adalah murka Allah, kan gitu ya, gambaran tentang isinya murka Allah. Ya, tetapi Yesus mengatakan dalam doanya, tetapi bukan kehendakku, gitu kan ya, melainkan kehendakmulah yang jadi. Nah, disitulah kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kesungguhannya untuk mengasihi orang-orang yang berdosa, ya, dengan cara dia memberikan dirinya, memberikan tubuh dan darahnya untuk penebusan. Karena itulah, nah dari situlah masuk, gitu kan ya, kepada peringatan kenapa kita makan roti dan minum anggur pada sakramen perjamuan kudus, ya kan? Untuk apa? Untuk mengingat apa yang Yesus lakukan buat kita. Karena itu kita perlu bersyukur, kan ya, untuk kasih yang Tuhan nyatakan dengan mati di atas kayu salib bagi kita. Nah, di sini saya sengaja tidak terlalu menggambarkan peristiwa salibnya dengan gambar-gambar salib ya. Seperti yang minggu lalu Pak Andri juga menegaskan nuansa itunya jangan terlalu apa ya, jangan terlalu ditunjukkan gitu kan. Karena ini kan momen kita dalam tahun gerejawi, kita tidak sedang merayakan minggu-minggu sengsara atau minggu Paskah gitu kan ya, tetapi kita sedang menceritakan sebuah kalau saya Bukim tuh suka pakai istilah sejarah keselamatan ya. Jadi sejarah keselamatan yang kita ceritakan itu adalah peristiwa-peristiwa yang berkelanjutan, yang terhubung satu dengan yang lain, yang menunjukkan sejarah ya, keselamatan yang dimulai dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, ya kan ya, lalu pemulihan dan sampai akhirnya nanti
eh, di kekekalan gitu ya. Nah, itu adalah sejarah keselamatan. Maka dalam topik kali ini kita hanya menceritakan tentang cawan itu adalah salah satu titik di mana kesengsaraan dan kematian Yesus ditunjukkan di situ. Ya, jadi kita nggak terlalu mengisahkan tentang gambar-gambar salibnya dulu, nggak usah. Tetapi kita menunjukkan tentang kesengsaraan Yesus di situ. Nah, kalau untuk kelas besarnya, saya pikir ini baik ya untuk diajak ke anak-anak melihat tulisan ini. Saya dapatkan dari salah seorang teolog zaman sekarang, ya masih baru-baru buku-buku tulisannya, D.A. Carson. Dia katakan begini: jika kita ingin melihat seperti apa penghakiman, pandanglah salib. Ya, jadi di salib itu adalah penghakiman yang sangat luar biasa, kejam, ya, tidak adil, ya, tapi itu ditanggung semua. Nah, karena itulah jika kita ingin melihat seperti apa kasih Kristus, pandanglah salib. Ya, jadi salib ini adalah titik temu, ya, antara penghakiman manusiawi yang tidak adil dan dosa yang begitu luar biasa keji, tapi di sisi yang lain disitulah keadilan Allah juga menuntut manusia untuk dihukum, tapi pada waktu yang sama disitulah kita juga melihat ada kasih Allah yang begitu besar sehingga memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan, ya. Nah, ini boleh kita pakai untuk anak yang lebih besar, ya, tambahan ini. Kalau yang untuk kecil saya pikir dua ini boleh, ya, cukup gambaran ini. Lalu untuk lagu, ya, saya pikir ini lagu yang populer, nanti dikenal oleh anak-anak dan juga cukup mendukung untuk cerita yang akan kita sampaikan, ya. Lagunya ini kan ya, yang do re mi itu ya. Do itulah dosamu, relakan hatimu, itu ya, itu satu. Terus lagu ini Yesus disalib karena cinta saya. Ada lagi mungkin enggak teman-teman yang punya ini lagu-lagu yang menceritakan tentang ini? Bisa ditambahkan. Silakan. Oh ya, untuk ayat hafalan, sorry saya belum tuliskan tadi ya, di Matius apa di ini ya, Matius 26 ya, ayatnya yang ke-39 ya. Matius 26 ayat 39. Cerita bagian ini. Nanti ini saya kirim ke Adi ya. Nanti saya kirimkan ke Adi ini ya, Pak. PowerPoint ini. Oke, kalau enggak saya masuk dulu ke yang kedua ya, materi yang berikutnya. Nah, materi yang berikutnya ini adalah tentang Yesus yang menang. Jadi tadi setelah kita bicara mengenai kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus, kita akan bicara mengenai Yesus yang menang. Nah, tujuan yang perlu disampaikan kepada anak-anak ini memahami bahwa Yesus menunjukkan kemenangannya melalui kebangkitannya. Ya, jadi ada karya kemenangan yang dinyatakan melalui kebangkitan Yesus. Maka nanti fokusnya adalah pada kebangkitan Tuhan Yesus. Dan nanti kisah, sekali lagi ada beberapa kisah kebangkitan Yesus, tapi yang saya mau pakai adalah Lukas pasal 24 ya. Lukas pasal 24, di situ kita akan mengajak supaya anak-anak bisa melihat bagaimana kisah kemenangan dalam kebangkitan Tuhan Yesus ya. Yesus yang diperlakukan seperti penjahat ya, setelah disiksa mati dengan begitu menderita, satupun tidak ada yang terbukti, kan ya. Karena apa? Karena kita melihat bagaimana Yesus itu menunjukkan kemenangannya melalui kebangkitannya. Ya, jadi Yesus dengan begitu berkuasa ya atas maut sehingga dia bangkit untuk menunjukkan bahwa dia membawa penebusan, membawa pengampunan. Bapa yang mengasihi anak
mempermuliakan anak dengan menyatakan kuasanya membangkitkan Yesus dari kematian. Kematian bukan kekalahan, tapi justru dengan kebangkitan Allah menunjukkan kemenangan, ya, bahwa cinta kasih Allah itu menyelamatkan manusia dari kebinasaan dosa. Ya, kita kan ingat ada ayat yang mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, ya. Upah itu artinya sesuatu yang kita terima karena kita bekerja. Maka upah dosa adalah maut, itu menunjukkan karena kerjaan kita itu adalah berbuat dosa, maka upahnya adalah maut, gitu kan? Maka ketika justru Yesus itu bangkit dari kematian, itulah yang menunjukkan bagaimana ayat itu menggambarkan eh, kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal, gitu kan, ya. Jadi setelah Yesus itu bangkit, dia memberikan hidup yang kekal, dan itu adalah kasih karunia, itu adalah anugerah, dan itu lawan kata dari upah, begitu. Kalau upah itu karena kita kerja, dan kerja kita itu dosa, maka upahnya maut. Tapi kasih karunia atau anugerah itu kita tidak kerja, tapi kita diberi, dan pemberiannya adalah hidup yang kekal. Karena apa? Karena Yesus telah menang atas kematian, gitu ya. Nah, jadi itu menjadi sangat penting bagian ini. Dosa telah dikalahkan dengan kebangkitan Yesus, sehingga setiap orang yang percaya dalam Yesus, ya, hidupnya diberi kuasa untuk menghadapi dosa, bahkan dalam kematian akan menerima kebangkitan yang kekal di dalam Kristus yang bangkit. Ya, itu poin-poin yang kita perlu sampaikan ke anak-anak. Nah, karena itu Yesus yang bangkit itu menampakkan diri, gitu ya, menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini kita lihat bagaimana murid-murid tidak ingat, ya, bahwa Yesus sebetulnya sebelum mati sudah memberitahukan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, ya. Maka karena itu ketika Yesus itu mati, mereka begitu ketakutan, ya. Tapi melalui kebangkitannya, Yesus memberikan kepada mereka penghiburan, ya, memberikan sukacita, ya, karena Yesus menang atas kematian, atas maut. Yesus bangkit itu memberikan sukacita yang luar biasa, ya. Nanti lagunya saya rasa perlu ya dipakai itu, ya. Yesus bangkit, soraklah. Itu betul-betul menunjukkan pesan ini, ya, kebangkitan itu adalah pesan sukacita, ya. Nah, sukacita ini diikuti dengan kesediaan untuk diutus, memberitakan kabar baik kepada dunia, ya, dan itulah yang dilakukan oleh murid-murid, ya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, itu diutus untuk memberitakan kabar baik tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Maka ketakutan, kesedihan itu telah hilang dari mereka karena kuasa kebangkitan Yesus, berita kebangkitan Tuhan Yesus itu sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Nah, pesan Pak Andri yang minggu lalu itu selalu kita ulang-ulang kan di dalam perayaan perjamuan kudus. Karena itulah menjadi penting anak-anak ini juga diingatkan melalui peringatan perjamuan kudus bahwa kalau Pak Andri kalau nggak salah minggu lalu pakai istilahnya aspek, ya. Kalau saya pakai istilahnya dimensi. Ada dimensi perjamuan kudus, ada dimensi masa lalu, ada dimensi masa kini, dan dimensi masa depan. Dimensi masa lalu adalah kita mengingat, ya, karena itu Yesus mengatakan jadikanlah ini peringatan akan aku. Nah, itu mengingat apa? Mengingat peristiwa kematian Yesus, ya. Maka kita memberitakan kematian Tuhan Yesus. Tapi dimensi hari ini kita merayakan, gitu, karena kita menikmati bahwa kuasa kebangkitan Yesus pun berpengaruh, berdampak dalam hidup kita hari ini. Karena itulah hari ini kita punya pengharapan, hari ini kita diberi kuasa untuk menghadapi dosa, gitu ya. Nah, karena itulah kita merayakan, ya. Lalu dimensi masa depan itu memberikan kepada kita pengharapan akan hidup yang kekal, ya. Nah, karena itulah ketika kita mempunyai dimensi masa depan, di tengah-tengah segala kesulitan apapun masa kini, itu tidak menyurutkan begitu harusnya semangat kita, tidak menghilangkan harapan kita. Karena apa? Karena di dalam perjamuan kudus, setiap kali kita ikut perjamuan kudus, kita diingatkan ada dimensi masa depan, ada pengharapan di dalam Tuhan, gitu ya. Makanya itu menjadi penting
tiga formulasi yang bisa disebutkan itu ya. Kematian Kristus kita beritakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan, kan gitu bahasanya ya. Nah, itu yang perlu terus disampaikan kepada jemaat, termasuk jemaat anak ya. Karena itu mereka diajak untuk bergembira melalui perjamuan kudus yang melibatkan mereka ya. Nah, itu. Lalu ini gambarnya yang saya mau tunjukkan, yang mau saya pakai, bisa kalian ambil, nanti saya akan share ke Adi ya. Ini diambil dari Lukas pasal 24 yang tadi saya katakan kita pakai, yaitu pesan di mana malaikat menyampaikan kepada perempuan ya, kepada ibu-ibu yang mencari Yesus di pekuburan. Dikatakan di situ dalam pasal 24 ayat 6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Nah, itu kata ingatlah. Ini menunjukkan yang tadi saya katakan bahwa murid-murid dalam ketakutan sampai melupa bahwa Yesus sudah menyampaikan pesan tentang kebangkitan. Ya. Nah, karena itulah saya pikir ayat ini menjadi penting di dalam waktu yang relatif singkat ya, nanti teman-teman menceritakan ke anak-anak memakai teks ini kan ya, Lukas pasal 24. Jadi berita tentang kemenangan Yesus itu kita fokuskan kepada kebangkitan Yesus. Nah, lalu di sini kita lihat secara ringkas bisa tunjukkan kepada anak-anak bahwa ini adalah kisah kasih Allah yang dinyatakan dalam Tuhan Yesus melalui penderitaannya di kayu salib, kematiannya, tetapi kemudian tidak berhenti di situ. Yesus itu bangkit. Maka tadi ayat di dalam Lukas 24 ayat 6 menjadi penting ya, bahwa ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Jadi kenapa di dalam pengakuan iman rasuli itu menjadi penting kita menyebutkan nama Pontius Pilatus ya. Alasannya adalah Pontius Pilatus adalah seorang pejabat Roma yang artinya itu historis, nilai historis, dan Roma itu punya catatan yang rapi. Karena itu kenapa perlu merefer ke Pontius Pilatus, karena peristiwa Yesus menderita itu pada zamannya, sehingga kita bisa mempercaya isi Alkitab itu paling mendasar. Tapi yang berikut itu menjadi penegasan saja bahwa sejarawan-sejarawan Roma yang diperintahkan oleh kaisar-kaisar Roma membuat catatan-catatan historis ya, ada yang namanya Yosefus, ada beberapa nama-nama yang lain ya, itu menceritakan bahwa Yesus itu mati di salib ya. Maka ini menjadi penting buat kita anak-anak dari kecil, dari sejak dini diceritakan peristiwa ini, kematian, kesengsaraan ya, lalu kematian dan kebangkitan ya. Nah, ini yang kelas besar saya pikir baik untuk diajak untuk melihat sebuah substitusi. Dulu kita di dalam karya teologi di bulan-bulan selama pandemi kan kita sudah bahas banyak ya tentang teori-teori kematian atau penyaliban. Salah satunya adalah soal substitusi, di mana di kayu salib terjadi pertukaran. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dibenarkan oleh kebenarannya. Ya. Itu yang apa? Saya rasa baik untuk kelas yang besar untuk melihat manfaat dari penyaliban Yesus untuk kita. Ya. Oke, sampai di sini. Oh, sorry. Ininya apa lagu ya. Lagu yang mungkin bisa ditambahkan ini Yesus bangkit, terus apa lagi ya. Boleh nanti teman-teman yang ingat tolong ditambahkan lagunya ya tentang kemenangan. Lalu oh ini bisa juga ku menang kayaknya ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Lalu refrennya kan dikatakan, haleluya dia bangkit, haleluya dia hidup, haleluya dia naik, Roh Kudus turun naik. Oke, saya rasa itu bisa dipakai ya. Lagu ku menang.
ku menang. Ya. Lalu ayat hafalannya, seperti tadi ya, di dalam Lukas pasal 24, ayat 6, ya. Ini ringkas, dan saya harap ini mudah diingat oleh anak-anak, tetapi cukup ringkas tapi lugas menceritakan bahwa ia tidak ada lagi di sini, artinya di kuburan tidak ada, ya, di tempat kematian tidak ada. Kenapa? Karena dia telah bangkit. Jadi ayat ini sangat sangat ringkas tetapi sangat lugas menceritakan dua situasi yang bertolak belakang, ya. Di tempat kematian Yesus justru sudah menunjukkan kebangkitan. Yesus yang tadinya mati sekarang dia justru sudah bangkit, ya. Jadi saya pikir ini ayat sangat bagus untuk kita pakai ke anak-anak. Ya. Oke, sementara mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mau didiskusikan, ditambahkan, silahkan. Ya, saya nanti kirimkan ke Adi ininya materi ini. Sama materi yang lainnya, yang 8 itu ya, supaya teman-teman bisa baca sendiri. Oke, silahkan Di, mungkin mau ada diskusi atau apa. Ika aja Pak, ketuanya sudah ganti. Cukup jelas, saya harap cukup menolong ya, kita fokuskan kepada peristiwa-peristiwa ini saja ya, sekalipun topiknya itu kan sebenarnya luas ya, tetapi saya tadi diskusi sama Adi, saya juga kepikiran sebaiknya ada teks Alkitab ya yang kita jadi dasar, tapi tidak sampai detail banget ya, karena kita perlu mengkaitkannya dengan sakramen itu sendiri ya. Jadi tentang peristiwa itu kita peringati, lalu kita juga syukuri. Silakan, ada hal yang mau ditambahkan atau ditanyakan atau jelas? Pak, jadi untuk Ya, kelas kecil itu kalau bisa ada gambar-gambar yang sederhana gitu Pak, misalnya yang jurang memisahkan kita dengan Tuhan, terus ada salibnya gitu Pak. Saya cari di internet tuh kok susah ya Pak. oke. Berarti itu Adi yang mau menceritakan yang ini kayaknya ya. Soal dosa itu mungkin memisahkan. Iya, kira-kira itu Pak. Oke, oke. Coba nih saya bantu juga cari ya. Eh, hmm, ada dosa yang seperti jurang yang memisahkan gitu ya dia. Sehingga nanti mungkin kematian Yesus di sini, ya ini topik ini, kematian Yesus itu menjembatani manusia yang terpisah dari Allah itu. Kayaknya itu sih gambarnya ya. Oke, Iya. coba saya nanti akan bantu carikan. Sama saya kepikir ilustrasi satu lagi Pak, yang binatang-binatang punya sifat jelek itu seperti babi, ular, itu dosa itu cocok nggak ya Pak di antara dua materi malam ini? Oke. Nah, hati-hati audiens kita ini siapa. Kalau anak terlalu kecil, kadang malah ilustrasi yang agak berat untuk menghubungkan, malah mengaburkan jadinya kan ya. Gitu. Tapi kalau dipakai untuk anak yang lebih besar, mungkin masih bisa dipertimbangkan. Oke Karena Pak Ade. prinsipnya gini ya, prinsipnya semua ilustrasi itu kan diharap bisa menjelaskan apa yang menjadi materi yang hendak disampaikan. Nah, tapi biasanya ilustrasi itu kan tidak equal ya, tidak setara, tidak sebangun dengan peristiwa yang sedang kita mau sampaikan. Malah kadang ilustrasi bisa mengurangi ya, atau malah menggeser dari maksud yang semula. Nah, untuk itu memang perlu hati-hati ya. Baik itu materi ilustrasinya maupun orang yang menerima cerita ini, karena nanti persepsi mereka ya, daya tangkapnya mereka itu juga kan bisa berbeda gitu. Jadi saya setuju kalau Adi mau pakai gambar ya, supaya mungkin lebih mudahkan, karena takutnya kalau berbentuk cerita-cerita nanti imajinasinya berbeda gitu ya terhadap apa yang disampaikan. Kalau kelas besar karena kemampuannya untuk lebih bisa berpikir abstrak itu mungkin masih oke. Tapi kalau anak-anak kecil kan lebih berpikirnya konkret begitu ya. Jadi gambar berbentuk
yang konkret, yang real begitu ya, yang equal, yang paralel, itu mungkin lebih membantu anak-anak. Iya, Pak. Soalnya saya merasa sih, Pak, untuk yang kelas kecil ini 4 minggu ini ceritanya hampir sama semua sih, Pak. Kan mengenai penyelamatan, tentang Tuhan Juru Selamat. Jadi cukup bingung juga sih, Pak, Oke. yang kelas kecil. Yang minggu lalu apa, Di? Yang minggu lalu Oh, yang Yesus tadi Juru kamu cerita Selamat, itu Pak. ya, soal Iya, apa tuh, berenang itu ya, sama ya, anak kereta benar. itu. Ya, Nah, kalau ini saya rasa ya tentang Yesus begitu gentar dengan cawan, saya rasa itu cukup dijelaskan aja itu yang apa Mazmur tadi ya, Mazmur 75 ayat 9 tadi, bahwa itu adalah murka Allah kan gitu ya, sesuatu yang apa hukuman yang harus diterima oleh Tuhan dan itu sangat menakutkan. Gitu kan. Mungkin bisa ilustrasi, pernah nggak misalnya, tapi jangan jangan dijadiin anak ya, maksudnya jangan peristiwa yang dihadapi anak. Jadi misalnya pernah nggak melihat misalnya ada anak yang nakal gitu kan ya, harus dihukum ya, takut nggak dengan hukuman? Jadi mungkin yang mau disasar adalah soal ketakutan terhadap sebuah hukuman, gitu kan. Nah, tapi hati-hati sekali lagi ya, untuk anak-anak kecil jangan sampai menimbulkan terlalu traumatik, misalnya kan ya, entah itu melalui film atau melalui cerita, apalagi misalnya hubungan anak itu dengan ayahnya, misalnya. Nah, itu hati-hati juga, jangan sampai nanti menimbulkan efek anak nggak suka kan gitu ya dengan ayahnya misalnya. Oke, saya stop share dulu bentar ya. Apa ininya nggak stabil. Pak Dedi mau tanya, Iya, tadi kan yang cerita di awal itu tentang perjamuan malam ya. iya. Kalau misalnya itu pakai role play, apakah mendahului perjamuannya atau gimana ya Pak ya? Nggak apa-apa mestinya ya. Jadi boleh ya pakai role play, maksudnya roti dipecah-pecah, terus minum apa? Minum apa Air. ya? Hmm. Air gitu. Ya, ya. Iya. Karena di satu sisi itu juga ada manfaatnya ya, bahwa anak-anak mulai diperlihatkan tentang apa itu perjamuan, ya kan? Gitu. Nah, cuman kan nanti di dalam role play itu pesan yang mau disampaikan, pesan utama ya yang mau disampaikan, bahwa Yesus pada malam itu sudah menjelaskan bahwa dia akan mengalami penderitaan bahkan sampai kepada kematian di kayu salib karena dia ingin menyerahkan tubuh dan darahnya untuk menebus atau mengampuni dosa manusia, gitu kan ya. Jadi tindakan role play dengan makan roti minum anggur itu enggak apa-apa buat saya ya. Dan malah kelebihannya atau manfaatnya anak-anak mendapatkan visualisasi tentang apa yang nanti akan dialami juga di dalam sakramen di bulan Oktober begitu. Gitu mungkin ya, Bu Mega. maksudnya kan role play itu sebetulnya di materi 7-8 ya, Pak, ya. Oh, 8. oh, oke, oke. Saya belum lihat. Tapi ya menurutku nggak apa-apa sih, Pak. Karena kan anak itu diulang-ulang lebih baik, lebih nyantol gitu, Pak. Ya, ya. Yang 7, 8, oh ini dia, yang 8 mesinnya dia. Karena 7 itu kalau nggak salah tentang apa ya? Mungkin ya, Pak, ya. Ya, aku ada sih tadi. Cuman sudah tak tutup ininya apa materiku tadi. Ya mesinnya iya di ada materi tentang itu sih. Coba tak lihat mana ya. Tapi karena ini pas memang yang Bu Mega sampaikan tanyakan itu kan tadi dalam slide tentang perjamuan, nggak apa-apa saya rasa sih. Konteksnya masih ada kan itu ya. Dan nanti misalnya mau diulang lagi di materi 8 itu kan masih masih oke kok nggak apa-apa. Karena dalam salah satu proses sosialisasi ini tentang perjamuan kudus melibatkan anak,
Salah satunya kan harus ada semacam apa itu namanya, bukan gladi resik lah ya, tapi tentang sosialisasi gitu kan, bagaimana tata cara perjamuan kudus gitu kan. Nah, jadi yang Bu Mega sampaikan itu ya ada baiknya juga sih gitu loh. Kalau betul di materi 8 itu nanti bicara mengenai sakramen, Di. Iya, Pak. Ya, ini saya sudah lihat itu nanti yang ke-8 yang terakhir itu ya, akan ada materi tentang sakramen. Lalu gini teman-teman, kita nggak usah terlalu khawatir juga, karena materi ini kan juga akan diulang lagi di dalam periode-periode yang akan datang kan gitu ya. Cuma memang ini sebagai apa ya, sebagai persiapan yang awal atau persiapan yang pertama kali, karena akan pertama kali anak-anak dilibatkan dalam perjamuan kudus, ya kan. Nanti kan anak-anak di kali yang kedua, kali ketiga, ketika mengikuti perjamuan kan semakin pemahamannya bertambah, ya kan? Semakin lebih utuh begitu. Kecuali nanti anak yang baru pertama kali mengikutinya, ya kan? Mereka akan mengawali seperti hari ini, gitu kan? Nah, tapi berikutnya dia akan sudah lebih bertambah lagi pemahaman-pemahaman dengan pengalaman-pengalaman itu, gitu, ya. Dan kita pun mungkin jadi guru sekolah minggu pun bisa lebih melihat ya reaksi anak, gitu kan ya, atau pertanyaan yang mungkin akan muncul dari anak. Oke, kalau ada lagi mungkin? Kalau nggak ada nanti saya akan tuliskan yang bagian bacaan, lalu ayat hafalan, dan lagu. Nah, nanti tinggal teman-teman tambahkan lagunya ya. Lalu juga yang tadi pesannya Adi, kalau bisa mendapatkan ilustrasi, saya coba carikan ilustrasi yang bisa membantu untuk melengkapi. Baik, kalau tidak ada, kita akan akhiri dulu. Ada tambahan, Di? Enggak ada, Pak, dari saya. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita akan akhiri dulu ya. Kita akan doa dulu. Yuk, kita berdoa dulu ya. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan malam ini kami boleh mengadakan persiapan. Kiranya Tuhan akan memperlengkapi lebih lanjut, baik di dalam persiapan secara pribadi, teman-teman, demikian juga pada waktu ini disampaikan kepada anak-anak. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat kepada setiap kami yang menyampaikan, juga kepada anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan, supaya boleh memahaminya, dan ketika anak-anak nanti akan dilibatkan dalam perjamuan kudus, Tuhan berkat-Mu atas kami semua, sehingga kehidupan, iman, pengharapan, dan kasih anak-anak kepada Tuhan semakin bertumbuh dengan baik. Terima kasih, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih teman-teman Makasih, semuanya. Pak. Terima kasih Pak Dedi. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Selamat malam.